Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas mengenai cash flow untuk metode tidak langsung. Untuk cash flow itu aktivitasnya ada 3, aktivitas operasi, aktivitas investasi, sama aktivitas pendanaan. Ya, kita langsung saja. Untuk yang pertama itu profit and loss. Laba rugi Desember. Laba rugi Desember ini berasal dari mana? Laba rugi Desember berasal dari laba 12 bulan dikurangi dengan laba 11 bulan. Untuk laba 12 bulan itu ngambil dari laba rugi. Nih 354 ya. Itu kita ambil dari laba rugi ya. Sini 354, kemudian ada laba 11 bulan. Laba 11 bulan itu ngambil dari soal nih, ngambil dari soal neraca 30 November. Ini kita selisihkan yang pendapatan dan beban. Berarti yang nomornya 4 ya, nomor depannya 4 ke bawah semuanya ya. Ini semuanya ini saya pindahkan dulu untuk kita cari selisihnya berapa ya. Kita pindah ke sini. Nah ini, oke, nah, ini, oke ya. Nah ini kita sudah pindahkan. Nah ini kita jumlahkan nih, debit itu kita jumlahkan di sini ya. Hasilnya 99, kemudian debit semuanya ini kita jumlahkan, ini hasilnya. Nah ini cara membacanya adalah ini pendapatannya, ini bebannya. Nah pendapatan dikurang beban itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 316. Nah ini namanya yang 316 itu adalah laba 11 bulan. Ini laba 11 bulan ya, laba 11 bulan di sini. Nah kemudian kita selisihkan ini. Jadi laba 12 bulan dikurangi laba 11 bulan, berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 37503. Ini berasal dari 354 dikurangi 316. Nah, oke, kemudian kita taruh di sini. Ini profit laba di periode Desember. Kemudian yang berikutnya adalah adjustment. Itu kita mau adjustmentnya, penyesuaiannya itu dari depreciation. Nah, depreciation itu ngambilnya dari ACP yang ini, yang depreciation expense 1687 ya. Itu kita taruh di sini. Nih, 1687. Kemudian di sini ada account receivable, loan, merchandise, supply. Ini adalah aktiva lancar. Nah, ini ngambilnya dari neraca perbandingan. Sama yang account payable, accrued, income tax expense, PPN sama income tax payable. Nah, ini di neraca perbandingan ya. Untuk neraca perbandingan ini di neraca perbandingan ya. Nah ini neraca saldo November ini ngambil dari soal di awal yang 30 November. Kemudian neraca akhir nih, neraca akhir itu ngambilnya dari balance sheet. Nah, kita ngambil dari sini, dari balance sheet ini ya. Ini cash ya, ini ada cash in bank, kita pindahkan ke sini. Di cash in bank di sini kita pindahkan. Oke, kemudian semua kita pindahkan sini. Nah ini saya fokuskan, saya ngambil yang ada di cash flow nya yang saya kuningin ini saya fokus ke yang saya kuningin ya. Ini saya pindahin, jadi ini misalnya cash in bank ini saya ngambil dari sini, ini saya ambil dari sini, saya ambil. Nah ini hasilnya di sini ya. Oke, kemudian ini kita selisihkan. Ini yang kuning dulu, ya. Ini kita hitung ya, yang account receivable tadinya 57.200 menjadi 127. Nah ini selisihnya 69. Ini caranya yang besar dikurangi yang kecil.
karena 57 ke 127 maka dia naik atau plus. Kemudian ini dari 12 ke 639, oh berarti ini naik, berarti yang gede dikurangi yang kecil ya. Kemudian ini merchandise-nya tadinya 156 ke 70, yang gede dikurangi yang kecil, oh ini hasilnya 85. Kemudian ini 68 ke 38, berarti ini selisihnya ya. Nah ini naik turunnya, berarti kalau 57 ke 129, oh berarti naik. 12 ke 63 berarti naik. Di 156 ke 70 berarti turun. 68 ke 38 berarti turun ya. Oke, ini nih saya fokus yang aktiva lancarnya aja, nanti yang lainnya dihitung sendiri. Kemudian yang account payable ini sama, ngambil angkanya ini sudah ada di neraca saldo awal. Nah ini ngambilnya sama, ini ngambilnya dari yang balance sheet ya, ngambilnya dari sini. Ini account payable, pindahkan, dipindahkan di sini. Nah kemudian kita hitung selisihnya, 56 ke 49, yang gede dikurang yang kecil, ini selisihnya ya. 56 ke 49 berarti turun. 13 ke 750 berarti turun. Kalau ini tadinya tidak ada menjadi ada, berarti ini pindahkan di sini. Kan tadinya 0 ke 56, berarti yang gede dikurangi nggak ada, berarti dikurangi 0, berarti hasilnya sama ini. Nah, ini tadinya 0 ke 56 berarti ini naik. Ini tadinya nggak ada ke 16, tinggal pindah 16, ini naik. Ini tadinya nggak ada, ini ke 37 berarti naik. Nah, angka ini kita pindahkan ke cash flow di sini. Oke, account receivable kita pindahkan di sini. Nah, kenapa dikasih tanda kurung? Khusus untuk yang aktiva lancar itu kalau selisihnya di sini plus berarti positif, atau naik berarti ditulisnya di cash flow menjadi turun. Logika berpikirnya adalah account receivable-nya nambah. Nah, karena account receivable piutangnya nambah, itu menyebabkan kasnya menjadi berkurang. Makanya dia dikurung ya. Berkurang nanti uang kasnya karena lari ke piutang ya. Khusus untuk allowance ini pengecualian, dia karena sifatnya mengurangi dan dia posisinya ada di kredit, maka ditulis apa adanya ya. Nah, ini kita pindahkan ke cash flow. Ini biasa, yang ini berarti tadi turun menjadi naik, kemudian ini juga sama. Nah untuk yang khusus untuk utang yang warna hijau ini utang lancar, ini tidak ada naik turunnya. Ini maksudnya naik turunnya sesuai dengan yang di sini. Di posisinya kalau ini turun ya ditulis kurung, kalau turun berarti ditulisnya dikurung atau sifatnya mengurangi. Ini plus berarti naik, ini naik, ini naik. Nah ini apa adanya kalau yang untuk utang lancar ya. Sehingga di sini ini dituliskan ini turun, untuk accrued expense-nya juga turun. Income tax-nya tadi hasilnya naik, ini naik ya, ini naik. Nah kemudian ini kita jumlahkan semuanya. Kalau sudah nih kita jumlahkan nih, apa nih hasilnya nih. Nah, hasilnya adalah 40 ya. Kemudian ini laba 37 ditambah dengan 40 hasilnya 78. Ini adalah aktivitas operasi. Dan yang kedua adalah cash flow dari aktivitas investasi. Nah, kita pernah ada penjualan kendaraan. Nah, berarti kita tuliskan di sini kendaraan nilainya 200. Karena dijual berarti dapat uang, kemudian akumulasinya ini dikurangi, nah totalnya jadi 147. Nah ini 200 dikurang 52, ini 147 ya. Ini aktivitas dari investasi. Kemudian yang ketiga aktivitas dari pendanaan, itu uangnya keluar untuk bayar utang. Nah bayar utangnya sebesar 98, tidak bunganya ya, jadi hanya bayar utangnya aja nih ya. Totalnya sama karena cuma satu, jadi 9849. Nah kemudian ini total masing-masing saya kasih warna
pink ini. Nah, ini total masing-masing ini kita jumlahkan. Jadi 78 tambah 147 dikurangi 9849. Hasilnya nanti adalah, nah ini 215. Ini namanya kenaikan. Jadi kasnya naik sebesar 215.714.603. Berasal dari 3 kegiatan tadi, ya. Kemudian ini adalah cash and cash equivalent. Ini adalah kas dan setara kas yang Desember tanggal 1. Nah, ini asalnya dari soal yang di awal nih. Yang neraca 30 November ini jumlah antara kas dan setara kas. Ya, 614 ditambah 8,5. Ya. Nah, itu hasilnya itu kita taruh di sini. Nah, 623. Jadi 623 ini berasal dari kas dan petty cash 30 November. Kemudian kenaikan dan kas awal dan setara kas kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan hasilnya ini 838. Ya, nah jumlah ini harus sama dengan neraca akhir yang ini ditambah ini. Nih. Jadi kas dan setara kas atau kas dan petty cash di 31 Desember itu harus sama dengan cash flow 31 Desember juga. Ini kita jumlahkan tadi berapa angkanya nih. Nah, ini yang di neraca. Kemudian kita jumlahkan, ini hasilnya adalah 838. Ini sama 838. Oke. Demikian untuk pembahasan cash flow. Silahkan dikerjakan, tetap semangat belajarnya, yang rajin. Bismillah. Semoga UKK-nya kompeten semuanya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.